Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom. Apa kabar? Udah ngopi? Udah ngopi ya? Oke. Supaya tidak ngantuk. Oke. Buka bersama-sama saya di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Oke. Firman Tuhan mengatakan begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini berbicara soal musim kehidupan. Di dalam kehidupan ini pasti lewatin musim dan perubahan-perubahan, itu sudah pasti. Selama perubahan yang terjadi di dalam 2 tahun terakhir ini yang cukup drastis, keaslian iman seseorang itu memang sudah teruji lah di dalam perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya kita tidak terbiasa pakai masker. Saya waktu baru sembuh tahun 2019 sebelum pandemi, saya diharuskan dokter ketika saya traveling pakai masker. Saya hanya satu-satunya orang di pesawat yang pakai masker dan orang pasti ngelihat saya aneh karena dipikirnya saya sedang sakit. Tetapi sekarang kalau saya nggak pakai masker, saya ditegur orang pastinya. Itu perubahan yang sangat drastis tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir ini. Dan yang lainnya. Di dalam kehidupan manusia selalu ada musim. Dan itu memang akan selalu begitu. Di dalam musim-musim kehidupan, apalagi di dalam dunia, pasti banyak ketidakpastian. Tetapi selagi kita melewati ketidakpastian, kita memegang tangan daripada Tuhan yang penuh kepastian. Jadi Dia sudah berjanji bahwa kita akan dibawa sampai ke seberang bahkan. Kalau kita berpegangan sama Dia. Nah, ada 3 keluhan lah selama pandemi ini yang orang selalu katakan dan mungkin kita sudah sering dengar. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, dan saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal. Saya kehilangan 8 orang yang saya sangat kasihi. 3-nya sangat dekat dengan saya, yang meninggal karena COVID. Salah satunya tetangga saya. Salah satunya guru daripada anak saya. Ketika saya sedang sakit, dia yang nemenin anak saya waktu itu masih di SD. Jadi orang-orang yang begitu dekat dengan saya. Ada satu lagi yang teman dari kecil dari sekolah minggu. Nah, gak apa-apa kita mengutarakan bahwa saya kehilangan. Itu ekspresi yang normal. Tetapi secara status di dalam kerajaan sorga, kita gak bisa kehilangan apapun karena kita bukan pemilik. Karena kita adalah pengelola. Alkitab mengatakan kita masuk ke dalam dunia tidak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa nanti. Tapi Pak, saya kehilangan pekerjaan. Bukan, musimmu sedang berubah. Posisimu yang lama sedang diganti sama orang yang lain. Tuhan lagi siapkan sesuatu yang lebih indah untuk hidupmu. Sekali lagi ya, mau bicara saya kehilangan gak masalah, gak dosa. Itu ekspresi dan ungkapan. Tapi secara status di hadapan kerajaan sorga, kita gak bisa kehilangan. Pak, saya kehilangan income. Gak bisa. Karena sumber atas kehidupanmu bukan pekerjaan dan usahamu. Sumbermu adalah Tuhan. Sumbernya tidak pernah goyah. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa. Kalau pipanya ketutup, Tuhan akan bukakan sumber yang lain, yang bahkan airnya membual-bual. Ishak dibawa ke tanah Gerar, tanah yang sangat asing. Ketika dia mau menggali sumur-sumur yang bekas ayahnya, yang sudah ditimbun sama orang Filistin, gak bisa. Tuhan bahkan membukakan sebuah sumur-sumur yang baru yang airnya membual-bual. Gak usah takut, sumbernya tidak pernah goyah. Saya kehilangan orang yang saya kasihi karena dipanggil pulang ke surga. Tesalonika mengatakan janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena satu kelak nanti kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Kita tidak bisa kehilangan kemerdekaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi di dalam
musim-musim kehidupan ini, pastinya kita akan mengalami perubahan. Kalau kita tidak mengerti prinsip firman, kita akan terbawa ke dalam perubahan dan kita ikut berubah. Padahal kita berpegangan sama sumber yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengajarkan dan firman Tuhan selalu memberikan kita pelita-pelita untuk langkah-langkah hidup kita di dalam hidup ini. Udah pasti kita akan mengalami perubahan. Ya, yang pertama, singkat aja saya kasih 5 aja supaya Bapak Ibu mengerti dan terapkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, Tuhan adalah ahlinya untuk merangkaikan segala sesuatu dan kemudian diracik menjadi sesuatu yang sangat indah dan diberikan kepada kita. Itu Tuhan kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28, coba kita lihat. Ada kata yang saya sangat suka, dikatakan begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All, bahasa Inggrisnya. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. All, segala sesuatu, berarti termasuk masa lalu saya, berarti termasuk kecurangan orang kepada saya, berarti termasuk keputusan salah saya mungkin. Tuhan bisa rangkaikan untuk semuanya menjadi indah, bukannya berarti itu tiket berbuat dosa, bukan. Itu harusnya membuat kita supaya kita tidak tertuduh di dalam firman Tuhan. Siapa yang suka coklat chip cookies? Coba angkat tangan. Wow, lumayan banyak di sini. Berarti banyak yang suka coklat ya. Saya pencinta coklat, makanya kulitnya coklat. Pencinta coklat. Nah, di Indonesia pernah masuk namanya Mrs. Fields, ya, udah tutup kayaknya ya. Famous Amos katanya udah tutup ya. Yang nggak ngerti coklat chip cookies apaan sih tuh gitu. Itu yang jual coklat chip cookies maksudnya. Bagi saya udah ngerasain coklat chip cookies di mana-mana. Bagi saya, sekarang nih hari ini, coklat chip cookies yang paling enak adalah buatan istri saya. Karena waktu dia buat awal-awalnya trial dan error, saya selalu katakan sama dia, sayang, ini salah. Kenapa? Nggak gini. Kan kamu buat aku kan, jadi mau-maunya aku dong. Tujuannya adalah ketika aku gigit coklat chip cookiesnya, itu coklatnya meleleh di setiap sudut mulut. Harus begitu tujuannya. Jadi trial dan error lah. Akhirnya dia menemukan resepnya. Ini masuk ke YouTube ya. Kalau sampai masuk ke YouTube, sorry sayang, saya kasih tahu dikit aja resepnya sayang, oke? Akhirnya dia menemukan resepnya. Saya nggak kasih tahu semuanya sayang, cuma dikit aja. Kasihan jemaat. 200 gram tepung, 500 gram coklat. Jadi sebanyak-banyaknya dimasukin ke situ. Ketika dimasukin ke dalam oven, pakai butternya Weissman ya. Jadi wanginya luar biasa. Coklatnya juga premium lah pokoknya. Ketika coklat chip cookies itu sudah selesai dari oven, masih panas-panas dan coklatnya masih melepuh-melepuh. Saya pencet mesin espresso saya punya mesin kopi karena saya suka kopi. 110 mili segini. Saya duduk depan TV. Saya nyalain Netflix. Emangnya hamba Tuhan gak boleh nonton Netflix? Banyak yang bagus juga tahu. Pasang Netflix, coklat chip cookies panas sama espresso. Wah. Di saat-saat itu, ketika ada yang telepon saya, gak akan saya angkat. Gak akan. Saya lagi menghadap tahtanya soalnya. Surga terbuka. Saya lagi lihat Yohanes, Yakobus, semua saya lihat tuh di depan saya. Saking enaknya. Penasaran kan? Kalau mau coba silahkan mampir ke rumah saya. Gak mau masuk juga gak apa-apa. Klakson aja di dalam depan rumah. Nanti saya kasih depan pagar. Silahkan jalan drive thru. Kecuali coklat chip cookies tinggal 1 saya gak bagi. Biasanya kalau udah tinggal 3, saya bilang sama istri saya, sayang tinggal 3, ntar dibuatin lagi sama dia. Semua ya teman-teman saya yang main ke rumah saya itu rumah singgah soalnya. Kita ada kelompok sel dan lain sebagainya. Jadi teman-teman saya udah sering ke rumah lah. Semuanya bilang itu the best. Kata teman-teman saya ya. Makin penasaran kan? Ketika coklat chip cookies itu sedang dibuat, di atas meja itu ada tepung.
Ada gula, ada coklat. Kalau dia buat kue, ada soda kue, ada essence kadang-kadang. Ada nggak orang yang bilang gini, udah nggak usah daripada repot-repot buat, aku makannya satu-satu, goyang-goyang, ntar juga kecampur dalam sini sama aja. Mana ada? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau satu-satu dimakan nggak enak, betul nggak? Pahit. Pahit. Coklatnya juga pahit. Coklatnya dia pakai yang dark coklat lagi 70%. Pahit. Tapi ketika semua diracik jadi satu dalam takaran yang pas. Itu Tuhan. Jadi walaupun banyak ngawur-ngawurnya, banyak gak enak-enaknya, ketika udah bertobat, ketika menyerahkan hidup sama Tuhan, segala sesuatu diracik jadi perkara indah bagi kita. Makanya ketika pandemi terjadi, saya tersenyum. Karena saya bilang gini sama adik saya, tinggal sebelah rumah, saya suka diskusi firman lah sama dia. Saya bilang gini, lihat nih berapa bulan lagi. Karena gue percaya, saya bilang gini, semua yang iblis lakukan selalu digantikan jadi indah sama Tuhan. Kita harus minta dibukain aja mata rohaninya. Beneran, ada 5 pilar gereja mula-mula di Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka belajar pelajaran rasul-rasul, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka perjamuan kudus, dan mereka saling empati, saling berbagi. Itu 5 hal loh, pilarnya gereja mula-mula. Ketika gedung gereja ditutup 2 tahun lalu, bukan gerejanya, gereja gak bisa ditutup loh. Gedungnya ditutup, gereja kan kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Ketika gedungnya ditutup, Tuhan mengembalikan gereja ke dalam fungsi mula-mula. Yang terjadi apa? Banyak khotbah di-upload ke YouTube. Tiba-tiba orang jadi suka sama pengajaran rasul-rasul seperti di awal. Banyak yang belajar firman. Yang kedua berkumpul. Berkumpul di mana? Di rumah. Terjadi komsel-komsel di rumah, keluarga demi keluarga. Yang ketiga, saya tanya sama staf saya di Immanuel, barang yang paling laku apa? Perjamuan kudus, Kak, katanya. Yang keempat, orang jadi pada berdoa semuanya. Karena ketakutan sama tante corona. Nanti kalau tante corona, ntar dia lagi on the way out. Tetap berdoa ya. Terus berdoa. Yang kelima orang jadi suka empati, saling berbagi kemana-mana. Yang paling kita sering dengar di depan pagar orang teriak apa? Paket, betul nggak? Sekarang, ya baik betul ya. Semua gitu ya di rumah-rumah ya. Kalau nggak kita tetangga gitu, paket. Bosen paket. Kita sering kasih tip sama mereka. Lebih empati. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua mengatakan di ayat 47, ayat yang terakhir dikatakan begini, Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Saya mau kasih laporan aja. Tuhan menambahkan orang-orang percaya di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Saya punya banyak buktinya. Dari yayasan saya saja udah ribuan. Teman saya membaptis di kolam ikannya dia bahkan. Datang ke rumahnya dibilang kolam baptisan di gereja kering, lagi ditutup gedungnya. Gak apa-apa Pak, dibaptis di kolam ikan Bapak boleh? Boleh. Dibaptislah di kolam ikan. Dia bilang sama saya, puji Tuhan ikan gue jadi gemuk-gemuk katanya. Airnya jadi kudus katanya. Ribuan orang terima Yesus. Indah kan Tuhan? Iblis lempar apel dijadikan jus apel sama Tuhan. Itu Tuhan kita. Yang kedua, dalam setiap perubahan ini yang terjadi. Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Setiap kali ada perubahan, tujuannya Tuhan adalah menjadikan kita atau mengingatkan kita bahwa kita serupa dan segambar seperti Dia. Kita sudah serupa dan segambar, cuman diingatin lagi sama Dia. Karena seringkali kita gak paham sama identitas kita. Malaiki pasal yang ketiga ayat 3 mengatakan begini, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Seorang ibu yang membaca ayat ini, dia bertanya kepada tukang perak, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Mas taruh di mana peraknya? Ya di api lah Bu. Kemudian Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang ada di dalam perubahan, dalam proses kehidupan, rasanya seperti dibakar-bakar. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan kedua, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak itu, dan perak itu ada di api, Masnya di mana? Ya saya gak kemana-mana lah, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi, aku juga gak kemana-mana. Ketika engkau mengalami perubahan, aku ada di situ kok.
Pertanyaan yang paling penting, Mas taunya kapan perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang Bu. Waktu saya bisa melihat perak itu dan saya bisa melihat diri saya seperti saya bercermin, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara sama dia. Ketika aku memandang dirimu dan aku melihat karakter Kristus dalam hidupmu, seolah-olah seperti aku bercermin kalau aku lihat dirimu. Karena aku memancarkan kasih Kristus dan karakter Kristus, selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Itu Tuhan. Makanya ketika ada sebuah perubahan dan proses, bilang gini, terima kasih ya Tuhan, aku lagi diingatkan bahwa aku serupa dan segambar seperti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ingat dia gak pernah kemana-mana loh, dia ada di situ. Ya. Yang ketiga, di dalam setiap perubahan kita sedang diuji keabsahan daripada iman kita. Selalu begitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan semua pergumulan hidup, kita bisa melihat dari dua persepsi. Persepsi ujian atau cobaan, tergantung kita. Kalau ujian itu berarti saya paham bahwa saya sebentar lagi akan dikeluarkan atau diberitahu kelemahan saya. Karena manusia ketika ditekan akan keluar kelemahannya, akan terlihat kelemahannya, akan terekspos kelemahannya. Saya akan tahu kelemahan saya, tetapi ini kesempatan saya memakai kelemahan saya untuk membuat saya lebih baik. Nah, itu dia, itu ujian. Itu arti ujian. Mengeluarkan kelemahan, menggunakan kelemahan untuk membuat saya lebih baik. Beda sama cobaan. Kalau cobaan begini, mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Tergantung kita persepsinya mau bagaimana. Makanya namanya ujian matematika. Ketika dapat hasilnya, nomor 2, nomor 4 salah, kita langsung tahu itu kelemahan saya nggak belajar, saya nggak tahu, dan saya tidak mengerti formulanya. Saya harus belajar lagi. Ketika saya belajar lagi, diuji lagi, bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok ada cobaan matematika. Di akhir tahun ini, Departemen Pedanka sudah merubah namanya menjadi cobaan nasional, bukan ujian nasional. Nggak ada, namanya ujian. Jadi kalau ada masalah, ngucap syukur dan bilang ini, terima kasih Tuhan ini ujian. Pasti kelemahan saya akan terekspos. Yang tadinya saya nggak sabar akan kelihatan di situ. Saya akan punya kesempatan Tuhan supaya saya membetulkan kesalahan saya dan saya merevisi hidup saya supaya jadi baik nantinya. Itu ujian. Itu ujian. Ya, coba lihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dimurnikan lebih indah daripada emas yang fana. Saya punya teman saya adalah salah satu konsultan tambang emas di Indonesia yang dia cukup terkenal lah. Saya diajakin ke tambang emas gak pernah jadi gak ada waktu. Dia pernah bilang gini sama saya, itu kalau jadi 99,99%. Makanya Alkitab mengatakan kita lebih murni daripada itu. Itu yang maksud firman Tuhan adalah begitu. Keabsahan daripada iman kita diuji. Satu hari saya ada di pesawat yang sangat besar. Saya kalau cerita pesawat saya bisa ceritain secara detail karena saya pencinta aviasi, dunia aviasi. Saya kalau gak jadi hamba Tuhan udah jadi pilot. Suka saya sama dunia aviasi. Saya udah pernah kasih tahu ya, saya punya 300 pesawat. Mainan, jangan kaget. Diecast segini. Saya kolektor, suka saya. Jadi satu hari istri sama anak saya yang kedua udah berangkat. Mereka udah di kota Vancouver, Kanada, karena mertua saya tinggal di sana. Jadi saya sama anak saya yang pertama nyusul. Kami naik Boeing 777. Itu pesawat terbesar dengan dua engine. Konfigurasinya 3 tempat duduk, ada jalanan, 4 tempat duduk, ada jalanan lagi, 3 tempat duduk. Saya ambil tempat duduk yang paling belakang, karena di paling belakang ketika dia mengerucut paling belakang cuma 2 tempat duduknya. Jadi sama anak saya kita gampang ke toilet dan lain sebagainya, dan legroomnya lebih besar. Kita duduk paling belakang. Pesawat kalau sudah besar, itu kalau turbulensi biasanya nggak begitu berasa.
Kami lagi cruising altitude di atas Samudra Atlantik, 12.000 kilo di atas, 38.000 feet kaki di atas. Dan tiba-tiba goncangan yang begitu besar terjadi dan gak stop-stop. Waktu saya buka penutup jendelanya, saya lihat sayapnya udah begini-begini. Itu berarti goncangannya besarnya luar biasa. Kita sampai tergoncang-goncang di dalam pesawat. Betul, di dalam zaman modern sekarang ini tidak ada satupun pesawat yang pernah jatuh gara-gara turbulensi, nggak pernah ada. Karena memang pesawat sudah didesain untuk withstand, untuk mengatasi turbulensi. Tetapi tetap aja, kalau namanya pesawat di atas dan goyang-goyang ya manusia tetap aja deg-degan ya nggak? Kita kan pasti ada rasa begitu. Saya pernah di pesawat domestik aja tiba-tiba goyang, orang di sebelah saya, dia mau pegangan tempat duduk, salah pegangan tangan saya tiba-tiba. Nggak dilepas-lepas lagi, sakit kali, diremes-remes. Sorry pak, ya sorry lepas aja, lepas dong. Dia nggak bisa lepas karena ketakutan. Kasihan saya sama dia. Anak saya yang pertama ini pegangan sama tangan saya, dia bilang ini, Dad, what's going on? Apa yang terjadi? Aku bilang nggak apa-apa, udah tidur aja, tenang aja. Walaupun saya juga deg-degan karena goyangnya minta ampun. Saya nggak pernah naik pesawat sebesar itu dan goyangnya seperti itu. Di sebelah saya, di bangku tengah, itu ada dua anak kira-kira 4-5 tahun, perempuan dua-duanya, bapaknya di tengah. Anaknya satu di sini, satu di sini. Dua-duanya pegangan tangan bapaknya, dan bagi mereka itu kayak ayunan. Karena kan pesawatnya goyang-goyang. Mereka nggak ngerti bahwa itu mencekam dan banyak orang yang nervous ketika itu terjadi. Yang mereka lakukan adalah mereka pegangan tangan tangan papanya dua-duanya gini. Gitu. Saya waktu lihat mereka begitu, saya dalam hati gini, bener juga ya, semua ketakutan kan di dalam sini ya. Bagi mereka itu ayunan. Dan ketika turbulensinya stop, semua penumpang lega, itu dua anak begini, ya kenapa stop? Ya kenapa stop? Ya stop kali. Ya kenapa stop? Tahun ini mungkin ada goyang-goyang, gak apa-apa. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan selama aku pegangan sama Tuhan gak masalah. Walaupun goyang-goyang, walaupun gak enak gak masalah Tuhan. Yang penting aku pegangan sama tangan Tuhan, aku akan sampai ke seberang dengan selamat. Gak usah takut. Gak usah takut. Saya sudah pernah katakan di tempat ini, takut itu normal, ketakutan itu gak boleh. Orang Kristen gak boleh hidup dalam ketakutan. Karena janji Tuhan ada 7.000 lebih dalam firman Tuhan. Dan ingat ketika Yesus dicobai 3 kali, dia selalu menjawab dengan 3 kali dia katakan, it is written. Ada tertulis. Ada tertulis, kutiplah firman Tuhan. Makanya baca, renungkan dan hidupi. Ada tertulis, terus bingung, apa ya firmannya, gue kagak ngerti. Gak pernah gue hafalin. Hafalin firman Tuhan dan hidupi. Hidup dikuasai firman, gitu loh. Yang keempat, di dalam semua perubahan, pasti Tuhan lagi ngajarin yang namanya prioritas. Seringkali kita nggak ngerti prioritas kita apa. Justru di dalam perubahan kita akan dipertajam sama Tuhan. Oh ini toh prioritasnya. Paulus disuruh sama Tuhan pergi ke Roma. Cuman dia nggak tahu waktu pergi ke Romanya tuh dia akan seperti apa prosesnya. Ternyata dia ada di sebuah kapal yang akhirnya karam. Ada angin badai dan dia pergi ke Roma. Waktu akhirnya dia pergi ke Roma itu sebagai tahanan yang nantinya akan diadili di Roma. Jadi perjalanannya gak enak. Cuma dia tahu bahwa dia akan sampai ke Roma dengan selamat karena Tuhan sudah berpesan kepada dia. Ini ada kaitannya sama nanti poin terakhir. Coba lihat dulu di Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat 11 mengatakan begini. Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Tuhan menghampirinya dan berkata, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Ini perintah Tuhan. Dan udah pasti dia kan, kalau Tuhan kasih tahu kamu akan ke Roma, udah pasti kamu sampai ke Roma. Janjinya Tuhan, firmannya Tuhan, ya dan amin, gak bisa diganggu gugat udah. Kamu akan pergi ke Roma. Mau pakai apapun caranya, prosesnya, kamu akan sampai ke Roma dengan selamat. Nah, dia transit. Dia ada di sebuah kota dan akhirnya dia naik kapal barang untuk melanjutkan perjalanannya ke Roma. Kapal barang itu berlayar dari Alexandria, Mesir, mau pergi ke Roma dan bawa muatan gandum.
prioritas dari kapal ini, kapal barang ini adalah gandumnya. Dan dia harus sampai ke Roma supaya nanti gandumnya di-unload dan kemudian dibayar, mereka dapat hasil penjualannya dari situ. Jadi prioritas daripada kapal ini adalah gandumnya. Ketika kapal ini ada 276 orang di dalamnya, dan Paulus akhirnya terbukti menjadi satu-satunya pribadi yang tidak takut karena dia tahu bahwa Tuhan sudah memerintahkan dia pergi ke Roma, dia pasti sampai ke Roma dengan selamat. Dan akhirnya ketika kapal ini dihajar sama badai dan lain sebagainya, mereka mulai mengerti dan mereka mulai akhirnya ngerti prioritasnya mereka apa. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-18 mengatakan begini. Kisah Rasul 27 ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pelan-pelan muatannya mulai dibuang. Prioritasnya mulai diarahkan sama Tuhan. Prioritas mereka adalah nyawa mereka, bukan muatannya. Yang paling ekstrim akhirnya, prioritas utama mereka yang mereka pikir prioritas utama mereka, akhirnya mereka buang semuanya. Itu tertulis di ayat 38. Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan begini. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Muatan gandumnya dibuang. Seringkali ketika menghadapi perubahan, Tuhan lagi kasih tahu sama kita, itu bukan prioritas kamu. Ini prioritasmu. Teman-temannya saya beli mobil baru hitam metalik. Mobil baru biasanya kalau dibeli dicuci terus. Satu hari bapak ini pulang ke rumah, kena hujan mobilnya nggak dicuci karena dia mau beristirahat dulu, dia tidur dulu. Anaknya yang masih 5 tahun, yang sudah terbiasa lihat papanya kalau pulang selalu cuci mobil, anak 5 tahun ini punya inisiatif yang sangat baik. Aku aja deh yang cuciin mobilnya papa. Jadi dia mulai ikutin apa yang papanya lakukan, dia mulai ambil ember, dia mulai isi dengan air, dan kemudian dia bingung. Dia mau lapnya pakai apa gitu, gosok mobilnya pakai apa gitu. Karena rupanya memang gosokannya mungkin ada di dalam mobil. Mungkin kemudian dia berpikir bahwa mamanya kalau di dapur, kalau lagi menggosok dandang dengan serabut kawat, itu bersih. Berarti serabut kawat itu juga bisa membersihkan mobil. Dia ambil serabut kawat, dia mulai gosok mobil hitam metalik yang masih baru itu. Dari depan sampai belakang. Bunyi dong, nyik, 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 metal sama metal. Setelah selesai dia siram sama air, dia berteriak. Ah! Karena dari ujung depan sampai ujung belakang mobilnya beret-beret semuanya. Di saat itu bapaknya terbangun. Papanya juga berteriak, mereka berteriaklah bersama. Di saat itu papanya hampir pukul dia. Dan Roh Kudus mengingatkan, kalau kamu pukul dia, hatinya pasti terluka. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kamu memulihkan hatinya. Mobilmu bisa diganti, hati anakmu itu jauh lebih penting. Itu prioritasnya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia peluk anaknya dan mereka berdua menangis. Anaknya menangis karena menyesal, papanya menangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak dia belajar bahwa prioritas dia bukan mobilnya, anaknya. Di dalam setiap perubahan, stop dulu. Jangan stres dulu, tanya dulu sama Tuhan. Apa sih Tuhan yang harus diganti dalam hidupku? Prioritas apa Tuhan yang harus aku ganti? Yang terakhir, Tuhan selalu, sederhana kok, Tuhan selalu gini. Listen to me. Dengar aku. Jangan cuma sekedar baca firman, jangan cuma sekedar tahu aja, percaya sama aku. Ada 7.000 janji yang aku sudah berikan dalam hidupmu. Terjadi sesuai sama imanmu. Ayo dong. Itu sebabnya ini yang terjadi. Coba lihat di Markus pasal yang keempat ayat 35. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Sudah tahu pasti kisah ini ya.
waktu murid-muridnya disuruh masuk ke dalam perahu dan kemudian Yesus akan berlayar bersama mereka ke seberang. Perhatikan kalimat ini. Kalau saya yang mengatakan kepada Bapak Ibu, yuk Pak atau Bu, saya temenin nyebrang jalan. Saya pegangin bahkan tangannya, nyebrang jalan. Saya tidak pernah bisa kasih jaminan bahwa saya akan sampai ke seberang dengan selamat. Karena saya manusia dan punya keterbatasan. Saya akan menggunakan segenap kekuatan saya untuk menolong dan untuk sampai kita ke seberang dengan selamat. Tetapi kalau Yesus yang bicara, marilah kita bertolak ke seberang. Ini dia lagi ngajarin murid-muridnya. Banyak sekali ya narasi-narasi Yesus yang dia ucapkan kepada murid-muridnya. Kadang-kadang rada-rada tricky karena dia mau murid-muridnya itu dewasa gitu loh. Makanya dia bilang marilah kita bertolak ke seberang. Kalau mereka paham yang bicara itu adalah Yesus sendiri dan yang keluar dari mulutnya adalah firman yang tidak akan pernah bisa kembali dengan sia-sia. Itu artinya berarti mereka akan sampai ke seberang dengan selamat. Kan dia bicara, marilah kita bertolak ke seberang. Itu pasti sampai ke seberang dengan selamat karena dia ngomong kok. Yesus tahu gak akan ada badai? Tahu. Ingat, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Dia mengalami keletihan, kelaparan, dan ngantuk. Seolah-olah sebelum dia berangkat, dia udah tahu akan ada badai, dia memproteksi mereka dengan kalimat ini. Marilah kita bertolak ke seberang. Yang artinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Sebentar lagi saya mau tidur, kalau ada badai tenang aja, kita pasti sampai ke seberang. Jadi firman itu memproteksi mereka sebenarnya. Kalau mereka paham. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak orang yang ditinggal dan gak ikut di dalam perahu itu. Banyak orang yang gak ada di dalam badai kehidupan kita, karena mereka gak masuk ke dalam perahu kehidupan bersama Yesus. Jangan lihat orang-orang seperti itu yang seolah-olah tidak ada badai dalam hidupnya, seolah-olah, dan kita katakan begini, Tuhan kenapa mereka diberkati? Hati-hati dengan perkataan seperti itu. Itu sama seperti Asaf, pemimpin biduan di Mazmur yang mengatakan begini, Tuhan kenapa Engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Kelihatan nyaman dan aman itu bukan berarti orang itu diberkati. Dan arti berkat bukan itu sebenarnya. Arti berkat sebenarnya adalah ketika berhadapan dengan masalah kita yang diubahkan Tuhan, itu berarti kita sedang diberkati Tuhan. Gak ada hubungannya juga sama materi. Saya paling anti sama pengajaran-pengajaran kayak begitu-begitu. Kalau begini ntar Tuhan kasih begini, kalau jadi jemaat berkondisi gitu datang kepada Tuhan, transaksi sama Tuhan. Gak gitu. Jadi banyak orang yang memang gak mau ikut sama rencana Tuhan, ya mereka ada di tepi, mereka gak ikut dalam perahu kehidupan, ya biarin aja. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama Dia, walaupun ada badai, ada Dia di situ. Dia ada di dalam perahu. Saya mendingan ada di dalam perahu lewatin badai sama Dia daripada ada di tepi dan gak ada Dia dan tenang-tenang aja hidupnya. Gak mau saya. Gak seru. Mendingan saya ada di perahu ngalamin badai dan ngalami Dia. Itu paling asik udah. Dan perhatikan ayat berikut ini. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Air udah masuk nih. Mereka sampai gak kalau Yesus gak dibangunin? Sampai ke seberang gak? Pasti sampai. Gak mungkin tenggelam, Dia udah berfirman kok. Ini salahnya di sini nih. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu banyak perkataan orang Kristen kayak begitu. Tuhan, Kau gak dengerin doa saya, padahal Dia ada di perahu kehidupan sama-sama kita. Dia ada di situ dan seringkali memang Dia diam karena Dia bilang apa? Udah diam aja, tenang aja, lagi jalan kok sama aku. Udah tenang aja. Memang yang kita lihat kan gak enak, tapi Dia ada di situ. Coba lihat ini ya. Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka,
terima kasih ya udah dibangunin, hampir ya kita mati sama-sama. Dia ngomong gitu kan? Makasih ya udah dibangunin, aduh aku deg-degan, aduh terima kasih lo, untung lo kamu bangunin aku. Enggak tuh, dia gak ngomong gitu. Dia bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Terus yang kedua, dia ini betul-betul nempeleng banget. Dia bilang gini, kenapa kamu tidak percaya? Karena aku udah ngomong di atas tadi. Karena aku udah bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Kok gak percaya? Makanya kalau yang naik perahu ini jemaatnya JCC, pasti beda ayatnya. Karena semuanya pasti gak bangunin Yesus. Amin. Di awalnya sama. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat JCC, dipimpin Pak Albert. Masih sama tuh ayatnya. Kemudian terjadilah badai, masih sama juga. Ombak menyembur masuk, masih sama ayatnya. Yesus sedang tidur di buritan di kapal itu, masih sama. Nah, mulai bedanya di sini. Waktu ombak udah menyembur masuk, jemaat JCC bergandengan tangan mengatakan, jangan bangunkan Yesus. Bedanya di situ. Ada satu jemaat yang biasa datang ibadah cuman Paskah sama Natal doang. Imannya kagak ada. Dia teriak sendiri, enak aja bangunin, mati kita ntar. Wah, semuanya bilang jangan. Terus ada satu bilang begini, tadi dia di awal udah bilang marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semua rame-rame kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Air udah segini. Dan akhirnya kapal itu sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun dan dia katakan, wahai jemaat JCC, besar imanmu, luar biasa engkau. Engkau mengerti apa yang aku maksudkan. Engkau mengerti janjiku. Itu. Makanya ketika ada perubahan, Amsal mengatakan arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu. Jangan cuma dengar, simpan dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan. Bahkan kesembuhan, perubahan pasti ada. Firman Tuhan mengatakan kita akan sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan melebihi tahun ini kita makin kuat. Tubuh, jiwa dan roh sehat dan kuat. Doakan itu tiap hari. Karena kita perlu tubuh, jiwa dan roh sehat dan kuat untuk berkarya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita butuh kekuatan, kita butuh kesehatan. Dan itu sudah disediakan sama Tuhan. Bagi kita dan keluarga kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.